Sesuatu yang eksis, yang maujud, harus ada pada ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Pertama kemarin, setelah muqaddimah, Syekhul Islam rahimahullah menegaskan bahwa apa yang dicatatnya ini di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah merupakan akidah yang menjadi patokan atau akidah dari Al-Firqah An-Najiyah Al-Mansurah, ya, kelompok yang terselamatkan dan dimenangkan. Demikian akidah mereka sampai hari kiamat kelak. Dan ini telah kita jelaskan kemarin, Al-Firqah An-Najiyah yang dimaksud dengannya adalah para ahlus sunnah, penamaan lain dari nama-nama ahlus sunnah, ya. Sebab penamaan dan lain-lain kemarin telah kita jelaskan. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan yang menjadi pondasi awal akidah ahlus sunnah adalah sesuatu yang kita kenal dengan nama rukun iman, ya. Yaitu apa? Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa yaumil akhir wa qadar khairihi wa syarrih. Ya. Yaitu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhir, atau di sini bahasa Ibnu Taimiyah al-ba'ats ba'dal maut, kepada kebangkitan setelah kematian, dan juga kepada qadar, ya, yang baik ataupun yang buruk, ya. Kemarin kita jelaskan kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih redaksi beriman kepada kebangkitan setelah kematian, ya, tidak seperti umumnya beriman kepada hari akhir, begitu, ya. Karena beberapa munasabah, ya. Karena satu, kebangkitan ini adalah awal drama nanti, awal drama di hari akhir, dimulai dari kebangkitan. Yang kedua, karena adanya kaum yang mengingkari adanya kebangkitan, lebih lanjut lagi dengan mengingkari adanya kebangkitan, maka mengingkari adanya hisab, mengingkari adanya mizan, mengingkari adanya ganjaran, dan lain-lain. Dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih memilih redaksi ini, wal ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, dan kemudian beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, ya. Kemarin juga pernah kita jelaskan, dibilang beriman kepada qadar, yakni beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada, yakni beriman kepada qada dan qadar. Ketika disebutkan bersendirian, okay, maka masing-masing mencakup yang lain. Tapi ketika disebutkan beriringan, maka masing-masing qada dan qadar punya makna. Ini udah kita jelaskan, ya. Ya. Ingat kan? Qada dan qadar masing-masing memiliki makna. Tapi ketika disebutkan bersendirian, maka yang satu mencakup yang lain. Ketika dibilang beriman kepada qadar, yang baik dan yang buruk, yakni enggak beriman kepada qada, lah beriman kepada qada. Demikian beriman kepada qada, yang baik dan yang buruk, yakni enggak beriman kepada qadar, lah beriman kepada qadar. Nah, qadar adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Penulisannya itu dia takdir. Oke? Penentuan qadar. Penulisannya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah mulai ciptakan alam semesta. Itu dia yang dibilang qadar. Ya. Qada adalah ketika yang dituliskan di Lauhul Mahfuz direalisasikan di alam semesta untuk terjadi, itu di qada. Ya. Per poin tersebut ketika direalisasikan, dijadikan, itu di qada. Itu masing-masing makna qada dan qadar. Tapi ketika disebut bersendirian qadar, maka mencakup makna qada. Disebut qada bersendirian, maka mencakup makna qadar. Itu rukun iman. Ya. Secara umum ini yang menjadi pondasi akidah ahlus sunnah. Kita telah katakan bahwasanya rukun adalah sesuatu yang paling mendasar daripada usul. Ya. Usul adalah perkara-perkara yang disepakati dari apa yang berjalan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ijma, hal-hal yang sifatnya ijma. Tapi tidak semua yang ijma jadi perkara usul. Awas, ini kita jelaskan kemarin.
Ya, tidak semua hal yang ijma jadi perkara usul. Tidak, cuman kalau usul pasti ijma di antara salaf, gitu. Oke? Nah, di antara perkara-perkara yang usul ini ada yang sangat mendasar. Nah, ini yang jadi rukunnya ini, ya. Itu telah kita jelaskan ya secara umum. Nah, kemudian mulailah Syekhul Islam rahimahullah setelah menyebutkan akidah Ahlus Sunnah secara umum mulai dirinci satu persatu, ya. Yang pertama dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah berkata di sini, kita baca dulu. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah yaitu mengimani apa yang Allah sebutkan sendiri dari sifat-sifatnya fi kitabih, di dalam kitabnya. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrif wala ta'til. Tanpa menyimpangkan sifat-sifat Allah tersebut, tanpa juga ta'til, tanpa merusaknya. Ya, meniadakan atau merusaknya. Min ghairi takyif, tanpa menjelaskan juga lebih lanjut bagaimana detail teknisnya. Wala tamthil, tanpa juga menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Nah, itu bab ini. Sekali lagi. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah mengimani apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Yani Allah menyebutkan sifat-sifat dirinya. Oke, kita harus mengimani itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim atau di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengimani sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya gambarkan tentang zat Allah. Oke? Dan mengimaninya juga harus dengan cara yang tepat. Kita mengimaninya tanpa memalingkan maknanya, tapi tanpa juga merusaknya. Oke? Tanpa menyebutkan detail teknisnya seperti apa, tanpa juga memberikan penyerupaan dengan makhluk. Penyerupaan dengan makhluk, tamthil. Ya, memberikan penyerupaan yang diserupakan dengan makhluk. Itu cara mengimaninya. Ya. Cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zen? Oke, begini. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman pertama. Zen? Nah, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari sisi apa? Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari sisi apa aja? Yang kita kenal dari tiga sisi. Dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifatnya. Dari sisi uluhiyahnya, yakni kita mengimaninya sebagai satu-satunya zat yang hak untuk disembah, di mana sesembahan-sesembahan lain selain Allah batil, hanya Allah yang hak untuk disembah. Oke? Dari situ haram seorang hamba menyerahkan, meniatkan di antara ibadah-ibadah yang dilakukannya kecuali lillahi ta'ala. Itu uluhiyah, dari kata ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Nah, dari sisi rububiyah. Rububiyah ini maknanya Allah sebagai zat yang menciptakan dan mengurus atau mengatur. Kita meyakini Allah satu-satunya zat, beriman kepada Allah dari sisi rububiyah, yakni kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan hal-hal tersebut, menciptakan alam semesta ini, dan Allah lah yang berkuasa untuk menjadikan apapun yang terjadi di alam semesta tersebut. Kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, mau baik, mau buruk, kuasanya, keputusannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah sang Rabb, pemilik, pengurus. Ya. Memberikan rizki, menyembuhkan, menimpakan sakit, menahan rizki, menurunkan hujan, menggantikan siang dengan malam, dan. Semua hal yang terjadi di alam semesta ini, kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang beriman kepada Allah dan bertauhid rububiyah, yakni meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menempati posisi itu.
Ya, Allah yang menciptakan dan mengatur segala hal yang berjalan di alam semesta. Dan kemudian dari sisi asma wa sifat, yakni Allah memiliki nama-nama, gelar-gelar bagi zatnya, dan sifat-sifat yang ada pada zatnya. Nah, nama-nama dan sifat-sifat ini tidaklah kita simpulkan kecuali datangnya kabar tersebut dari Allah sendiri, subhanahu wa ta'ala. Melalui kitabnya kah Allah ucapkan? Entah melalui Rasulnya kah sallallahu alaihi wasallam Allah kabarkan. Tuh. Nggak boleh kita bikin-bikin nama atau gelar untuk Allah. Tuh, nggak boleh. Itu tauqifi. Nggak boleh kita menyebutkan sifat-sifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bikin-bikin sendiri gitu, improve sendiri, inovasi sendiri, nggak boleh. Itu tauqifi. Tauqifi yakni dogmatis. Dari sononya begitu. Kayak sholat lohor 4 rakaat. Kenapa 4? Udah, tauqifi. No, dogmatis. Tauqifi. Ya, itu ahlus sunnah. Jadi beriman kepada Allah, yakni meyakini 3 poin itu. Nah, di antara ulama lain juga ada yang menjelaskan lebih jauh, tapi ini penjelasan para ulama tujuannya adalah mempermudah para penuntut ilmu untuk belajar, tidak terjadi khilaf di antara mereka. Dan ada yang bilang mengimani Allah itu justru dari 4 sisi. Oke? Betul uluhiyah, rububiyah, asma wa sifatnya? Betul. Tapi sebelum uluhiyah, rububiyah, asma wa sifatnya, yang pertama kita harus mengimani dulu wujudiyah, maujud. Yani Allah exist. Allah itu ada loh. Nah itu dulu. Karena uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini semua bergantung pada keberadaan Allah. Kalau Allahnya aja nggak ada, gimana begitu? Ada yang bilang begitu. Oke? Jadi mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi bahwasanya Allah ada. Dengan ini kita mengingkari ateis yang mengatakan tiadanya Tuhan. Kita bilang Allah ada. Dan kemudian baru kita mengimani uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya? Tayyib. Itu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Zin? Tapi di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini tidaklah dibahas tentang keberadaan Allah, nggak dibahas ke situnya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Uluhiyahnya, rububiyahnya nggak dibahas. Langsung diurai oleh Ibnu Taimiyah justru ke arah asma wa sifatnya. Makanya ketika mengurai beriman kepada Allah, dia bilang di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan sendiri tentangnya di kitabnya, atau disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengimaninya juga enggak sebagaimana umumnya manusia mengimani begitu. Enggak, mengimaninya harus dengan cara mengimani yang tepat, konsep yang tepat. Yaitu mengimaninya tanpa mentahrif, memalingkannya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Atau tanpa juga menta'til, tanpa merusaknya. Tanpa juga mentakyif, tanpa menjelaskan detail teknisnya seperti apa. Tanpa juga mentamfil, tanpa juga memberikan perumpamaan-perumpamaan yang ada dari para makhluknya. Langsung ke asma was sifat oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Karena penyimpangan banyak yang terjadi di situ. Di antara kaum muslimin. Oke? Pernah kita katakan berulang-ulang. Buku akidah Ahlus Sunnah itu ditulis oleh para imam Ahlus Sunnah. Tidaklah mereka bertujuan untuk menjelaskan tiap perkara akidah bab per bab. Enggak. Supaya ringkas gimana? Jadi ditulisnya di buku-buku akidah Ahlus Sunnah hanya case-case yang emang terjadi error di situ. Terjadi penyimpangan di situ. Gitu. Kebetulan terjadi penyimpangan banyak di antara manusia di dalam asma wa sifat. Nah, disebutinlah di situ. Terjadi. Rukun iman juga ada 6. Kenapa yang dibahas misalnya qadar? Karena terjadi penyimpangan di bab qadar. Di antara manusia ada kaum yang menafikan qadar. Atau ada yang hulu mengisbat qadar. Antara qadariyah dengan jabriyah. Ya, tujuan untuk meringkas pembahasan begitu. Jadi yang ditulis adalah kasus-kasus yang memang terjadi penyimpangan padanya. Para manusia meyakininya demikian. Ditegaskan, ini Ahlus Sunnah harusnya enggak demikian, tapi demikian akidah Ahlus Sunnah. Tuh begitu. Jadi ringkas buku-buku akidah tuh. Enggak bertujuan untuk diurai
Pembahasan akidah bab per bab. Oke? Sebagaimana beriman kepada Allah ini. Ibnu Taimiyah di sini lagi nggak bahas tentang uluhiyahnya, rububiyahnya, atau existence-nya Allah. Ibnu Taimiyah nggak membahas tentang, nggak membantah kaum yang mengatakan bahwa Allah tiada dari kaum ateis dan lain-lain. Nggak ke situ, nggak ke situ. Langsung ke asma wa sifat. Ya, asma wa sifat, ikhwati rahimakumullah. Tayyib, asma tadi. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat adalah sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah, awas. Ahlus sunnah meyakini lebih dari 99. Tidak terbatas pada 99. 99 tersebut di antara nama Allah, betul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna lillahi tis'ah wa tis'ina asma, faman ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Tuh. Betul hadis itu sahih? Betul. Tapi 99 tidak bermakna hasr, tidak bermakna pembatasan hanya pada 99. Ini akidah Ahlus Sunnah, awas. Jadi berapa nama Allah? Maka jawabannya wallahu a'lam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang kita tahu, okay? Doa bagi gham, hazan, okay? Doa kesedihan, keresahan, okay? Yang terjadi pada diri seorang hamba, pada hati seorang hamba. Tidaklah seorang hamba yang terkena hal tersebut membaca doa ini kecuali pasti Allah hilangkan apa yang ada di dalam hatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut panjang. Nah, di dalamnya terdapat Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu sendiri dengan nama-nama itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang kau turunkan, sebutkan di dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang hanya kau yang memilikinya. Tuh. Berarti ada nama-nama yang Allah enggak mention, dan itu ada. Gitu. Ya. Yang Allah enggak sebutkan, enggak di Al-Quran, enggak dikasih tahu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, berarti ada. Sebagaimana kabar tersebut. Ya. Jadi berapa jumlah asma? Wallahu a'lam. Di antara contohnya, kasus. Hadisnya Anas, kalau nggak salah hadisnya Anas deh. Ketika para manusia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghala al-as'ar fil Madinah. Ketika para manusia mengeluh kepada Rasul, melambung tingginya harga-harga di Madinah. Dan mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bilang, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Ya Rasulullah, tentukan bagi kita harga. Tentukan harga bagi kita supaya nggak liar melambung tinggi demikian nih, gitu. Nah, Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah zat yang maha menentukan harga. Al-musa'ir tuh. Al-qabid, al-basit. Allah lah zat yang maha menahan, dan Allah lah zat yang maha melapangkan. Jawaban Rasul demikian dapat kita tangkap. Berarti di antara nama Allah Al-Musa'ir. Zat yang maha menentukan harga yang beredar tuh yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Musa'ir ini nggak ada di 99 yang kita tahu. Itu buktinya. Kalau kita mau kumpulin. Ya. Dan ini juga di antara bentuk usul-usul ilmu iktisadiyah, ilmu ekonomi, bahwasanya naik turunnya harga di pasar diperiksa katanya karena supply dan demand dan lain-lain, dan diperiksa oleh kufar, oleh John P. Huntington katanya karena supply dan demand, tapi ternyata enggak juga, enggak karena supply dan demand. Lalu apa yang menentukan harga naik turun? Mereka enggak tahu jawabannya. Mereka bilang the invisible hand, katanya begitu. Ini ada tangan-tangan yang tak terlihat yang menentukan harga di pasar, begitu. Kita bilang the God's hand, iya enggak? Huh? Kita bilang tangannya Allah tuh, Allah Al-Musa'ir. Iya enggak? Nah, itu di antara nama Allah yang tidak masuk di dalam 99.
99. Jadi sekali lagi akidah Ahlus Sunnah, nama Allah tidak terbatas pada 99. Berapa? Wallahu a'lam. Sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini secara global bisa kita bagi untuk memahaminya jadi dua macam. Ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Udah ditulis aja deh, nggak usah coret-coret ya. Sifat dzatiyah. yakni sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Allah punya wajah. Allah punya tangan. Allah punya kaki. Sebagaimana yang dikhabarkan di dalam nas-nas sahih. Itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya jari. Allah berfirman, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tuh, tangan. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati para anak Adam itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Tuh. Berarti Allah punya jari. Begitu. Oke? Wadu'allahu qadamahu ala nar. Allah injak neraka. Sehingga neraka bertekuk. Dan dia bilang hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Tahu kan hadis itu ya? Oh berarti Allah punya kodam. Allah punya kaki. Oh udah. Allah punya betis. Yauma yukshafu an saq. Pada hari di mana ketika betis disingkap. Betis siapa itu? Betis Allah. Dan sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ini berbicara tentang sifat, maksudnya apa? Fisiknya Allah. Cuman mau ngomong fisik nih serem gitu. Ya udah bilang zatnya aja deh gitu. Oke? Sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin bilang sifat khalqiyah. Yani sifat fisiknya Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Tapi serem lah kalau ngomong gitu kata Syekh Utsaimin. Jangan dia bilang zat aja gitu. Oke? Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat yang kedua, sifat yang sifatnya fi'liyah. Fi'liyah. Yani activities. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya kita imani dari nas yang datang. Oke? Seperti Allah turun. Tuh. Rasul bilang, Inna Allah Ta'ala nazala ila sama'id dunya fi thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berkata, Man dzalladzi yad'uni fastajibulah. Mana yang mau berdoa padaku, mari aku kabulkan. Man dzalladzi yatubuni fa'aqbalul. Mana yang mau bertaubat padaku, mari aku terima. Tuh. Ya? Nah, di situ ditangkap berarti Allah tuh di antara bentuk aktivitas. Allah istawa 'alal 'arsy. Beristiwa. Oke? Yang duduk lebih tinggi di atas arsy. Oke? Innallaha 'alal 'arsy istawa. Tuh, Allah berfirman. Sesungguhnya Allah beristiwa di atas arsy. Arsy yakni tandu. Tandu. Ya? Di atas arsy ada kursi. Kursi ini kalau di kita kursi ya. Kursi ini maudhi' qadam, justru tempat kakinya Allah. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar physically yang Allah ciptakan. Oke? Arsy yang agung. Rabbal arsyil azim itu. Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa. Allah yarda, Allah mencintai, meridhoi. Allah yaghdab, Allah juga bisa marah. Tuh. Ini dari nas-nas yang sahih. Allah yantakim. Tuh, Allah avenge, Allah membalas. Oke? Allah yadhak. Allah ketawa. Ya. Jadi ada hadis kisah tentang orang terakhir yang keluar dari
neraka. Orang terakhir yang diselamatkan dari neraka. Oke? Ini orang udah lama berada di neraka. Dan dia berdoa kepada Allah. Banyak berdoa. Ya Rabbi, keluarkan aku dari neraka. Sungguh aku udah capek. Gitu. Ungkapan-ungkapan demikian lah. Laqad ta'ibtu, sungguh aku sudah letih dari semua siksaan yang ada padanya. Aku keluarkan. Terus doa begitu. Bahkan dia berkata, aku tak akan meminta hal lain lagi kepadamu ketika kau telah selamatkanku dari tempat ini. Begitu. Zin? Akhirnya Allah selamatkan dia dari neraka. Zin? Baru pintu neraka ditutup, abadilah mereka yang berada di dalam neraka. Itu berarti kan last person gitu kan. Oke? Abadilah mereka yang berada di dalam neraka. Dia berkata nih, saking bersyukurnya dia nih, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, memberikan aku karamnya, okay? Yang tidak pernah dia berikan kepada seorang pun sebelumku atau setelahku. Padahal banyak sebelumnya, cuman saking bersyukurnya dia nggak tahu ada orang yang pernah diselamatkan. Ya, udah. Kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba ini sebuah pohon yang rindang, yang ajib, di bawahnya ada sungai yang begitu bening, jernih mengalir. Zin? Dia melihat surga itu, dia melihat pohon tersebut, terus ngiler, dia minta sama Allah, ya Rabbi, aku ingin berada di sana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma azlamak ya ibn Adam, betapa zalimnya engkau, ma aghdarak, betapa engkau mengingkari janji. Katanya nggak mau minta apa-apa lagi kalau udah dikeluarin dari neraka. Begitu kan? Tapi Allah memberinya maaf. Li'annahu ra'a ma la ainun, li'annahu ra'a, dikarenakan dia melihat sesuatu yang tak ada mata manapun yang sanggup melihatnya kecuali pasti menginginkannya. Begitu. Akhirnya Allah kasihlah dia ke situ. Kalau aku dikasih situ aku nggak minta apa-apa lagi deh. Begitu katanya. Benar ya? Ya khair, kasih. Di situ dibikin pohon kedua sama Allah. Lebih rindang dan lebih ajib. Dan kemudian sungainya lebih jernih. Ngiler juga doi. Ya Rabbi mau ke situ. Betapa zalimnya engkau wahai anak Adam. Katanya gak mau minta apa-apa lagi. Tapi Allah kasih uzur karena dia melihat sesuatu yang gak bakalan ada mata yang kuat melihatnya. Akhirnya dikasihlah ke pohon kedua tersebut dan dia di situ. Dibikin pohon ketiga lebih ajib lagi. Dia mau lagi ke situ. Dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap kali dia bilang, aku nggak minta apa-apa lagi deh kalau udah dibagi di situ deh, begitu. Tapi taunya minta lagi. Udah nyampe situ, ternyata diperlihatkan padanya para manusia di surga dan penduduknya. Nggak tahan lagi, pengen. Ya Rabbi, aku mau ke situ. Betapa zalimnya engkau wahai anak Adam. Katanya nggak mau minta apa-apa lagi. Tapi dikasih uzur sama Allah, masuklah dia ke dalam surga. Wa tusawwira lahu annal jannah mal'a. Tapi digambarkan bagi hamba tersebut bahwasanya surga full booked. Seat full. Udah, nggak ada tempat. Sampai surga. Ya Rabbi surga malah. Bagi aku tempat ya Rabbi di surga. Full nih surga, nggak ada tempat lagi. Gitu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya nggak mau minta apa-apa lagi kalau udah nyampe sini. Allah pun berkata, akhirnya hamba tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah perkataan ini nih. Ya Rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Begitu. Wahai Rabb, apakah kau menghazakku, yang tastahzi, apakah kau mengolok-olokku sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Begitu. Masa ngerjain aku sih Rabb, Rabb kan Tuhan semesta alam. Begitu. Allah pun tertawa dari perkataan hamba itu. Rasul lagi ngeriwayatin ini, Rasul tertawa. Lima tadhak ya Rasulullah. Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasul, dhahiktu min dhahiki Rabbil Izzah. Aku tertawa karena tawanya Rabbil Izzah.
Sahabat yang ngeriwayatin ke tabi'in sambil ketawa juga. Kenapa kau ketawa ya Syekh? Aku tertawa dari tawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tertawa dari tawanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ngeriwayatin sambil ketawa. Oke? Kalau misalnya kau memiliki surga dan segala isinya, maukah kau tukar dengan ini semuanya? Iya ya Rabb. Aku mau korbankan semuanya demi dapat di sini ya Rabb. Nah, kok bisa? Dulu aku tidak meminta kepadamu. Kalau kau memiliki dunia dan segala isinya, maukah kau tukar itu semua dengan posisimu di sini, di surga? Iya ya Rabb, aku akan tukarkan ini. Nah, sekarang kok bisa? Dulu aku tidak meminta dunia dan segala isinya padamu. Aku hanya meminta ketaatanmu. Tapi kau tak lakukan. Begitu. Maka diberikan kepadamu, yakni kepada nih hamba, nikmat dia nih. Nikmat dunia dan segala isinya 10 kali lipat dikasih kepada nih hamba. Itu nikmat terendah penduduk surga. Berarti di antara sifat Allah, dhahik. Yadhak. Tertawa. Ya. Itu sifat fi'li. Ya, dan semua kabar-kabar lain banyaklah. Itu diantara sifat. Nah kemudian asma wa sifat. Ikhwah, ahlu sunnah meyakini, sebelum kita bacakan perkataan Syekh, kita berikan dulu kesimpulannya, supaya lebih mudah difahami. Sebagian kaum meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mereka, tapi meyakininya dengan cara meyakini yang keliru. Nah ini yang harus ditegaskan. Cara yang benar di dalam meyakininya. Oke? Ahlu sunnah meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan cara apa? Sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengannya. Satu, nggak bikin-bikin. Dan kemudian kita juga di dalam mengimaninya, nujri, kita ngalirkan sebagaimana kabar itu datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibilang tangan, tangannya Allah, maka tangan udah artinya. Sebagian kaum, ada dua kutub nih. Nggak, masa Allah punya tangan? Katanya begitu. Akhirnya mereka palingkan makna tangan ini. Karena banyak disebutkan tangan Allah, tangan Allah, tangan Allah banyak. Ya udah maknanya apa? Kudroh, kemampuan. No, sebagian. Sebagian kaum, tapi Allah nggak bilang kudroh. Tapi masa ya Allah punya tangan? Tuh. Ya udah, kalau gitu maknanya apa? Maka itu hanya lafaz saja yang tiada artinya. No, ngerusak. Paham nggak? Yad, bahasa Arab, artinya tangan. Okay? Yadullah berarti tangannya Allah. Okay? Sebagian kaum bilang, masa Allah punya tangan? Allah kan tidak sama seperti makhluknya. Tangan nih pada makhluk lah. Gitu. Masa Allah punya tangan? Dari situ mereka simpangkan. Makna tangan ini menjadi kudroh, kemampuan. Yadullah, tangan Allah artinya kemampuan Allah, kuasa Allah. Kuasa. Okay? Itu mereka mentahrif, menyimpangkan. Tahrif, bahasa lainnya takwil. Okay? Sebagian mentaktil, merusak atau ngilangin malah merusak sifat Allah. Dia mau bilang tangan, sama kena ngerinya juga. Masa Allah punya tangan ya? Gitu. Begitu juga. Tapi dia bilang, ya udah kudroh sebagaimana yang kaum ini. Allah nggak bilang kudroh, katanya begitu. Inggris tahu tuh. Kalau gitu apa dong artinya? Udah itu hanya lafaz-lafaz saja yang tiada artinya. Nah, yang ada dia mentaktil, merusak. Bahasa lainnya tafwid. Okay? Ini dua cara yang batil di dalam mengimani asma was sifat. Ahlus sunnah gimana? Sebagaimana kaidahnya ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah. Al-yad ma'lum. Tangan, kita tahu tangan. Okay? Al-imanu bihi wajib. Mengimani tangan wajib. Kenapa? Allah sebutkan di dalam Quran. Kau tak mengimani satu ayat atau satu kata di dalam Al-Quran, terhitung kau tak mengimani Quran semuanya. No.
Jadi yang dibilang tangan, kita tahu tangan, udah tangan ini tangan udah kita tahu maklum. Mengimaninya wajib. Kenapa? Karena Allah sebutkan di dalam Quran, Rasul sampaikan di dalam sunnahnya. Zen? Al-kaif, gimana bentuk tangannya Allah tuh? Takyif. Tangannya Allah segede apa ini, itu. Majhul, kita nggak tahu. Nggak tahu kita, itu hal yang kita tidak mengetahuinya. Tangan yang sesuai bagi zatnya yang maha mulia dan maha sempurna. Nah, udah. Nggak tahu kayak gimana. Jangan diserupa-serupakan dengan tangan-tangan yang kau gambarkan dengan imajinasimu. Jangan, udah. Atau diserupa-serupakan dengan tangan-tangan yang ada pada para makhluk. Jangan, itu tamthil. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Wasu'alu anha, dan ngorek-ngorek itu mulai memperdebatkan hal itu bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak juga oleh para sahabat. Mereka ketika datang lafaz-lafaz tersebut, mereka menerimanya begitu saja. Itu maksudnya nujriha kama ja'at. Kita mengalirkannya begitu saja sebagaimana datangnya. Itu artinya. Di bahasa Arab itu artinya, maka itu artinya. Kayak gimana bentuknya, detail spesifiknya, size-nya, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Nanya-nanyain begituan, bid'ah. Dan ini bid'ahnya bid'ah di akidah. Awas. Bukan bid'ah di ritual, di ibadah. Itu lebih cetek. Bid'ah akidah, ini lebih serem. Dapat gak? Mulai. Bukan cuma tangan, nanti kaki, pakaiin kaidah itu. Kaki, maklum, kita tahu. Oke? Mengimaninya wajib. Kenapa? Ada nas datang mengkhabarkannya. Al-kaif, gimana bentuk detail spesifiknya, teknisnya apa ini itu? Wallahu a'lam. Deh. Ngorek-ngorek memperdebatkan, bid'ah. Jangan masuk ke situ. Tadi kita bilang Allah turun. Oke. Turun maklum. Yang namanya turun kita tahu deh, kita paham. Turun itu apa? Turun deh, segala lu tanya turun apaan. Turun. Mengimaninya wajib. Karena Rasul bilang Allah turun. Udah wajib imani. Bagaimana detail teknisnya, bagaimana turunnya Allah ini itu wallahu a'lam. Turun kaki tangan yang sesuai dengan seluruh kesempurnaan dan kemuliaan dan keagungannya. Wallahu alam kayak gimana. Udah. Ngorek-ngorek, memperdebatkan bid'ah. Dapat? Jadi mau sifat dzatiyah, mau sifat khalqiyah, pakaiin kaidah itu. Sebagaimana para salafus saleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, mereka menerimanya dan memahaminya sebagaimana bahasa yang ada pada mereka dan mereka tidak membahasnya. Dah. Kenapa ini kita harus kenceng di sini? Kenapa Ahlus Sunnah kok memberikan perhatian yang besar di asma wa sifat? Kenapa sih segala beginian dibahas? Kenapa sih begitu? Karena kita dulu ketika menuntut ilmu, sampai sekarang masih nuntut ilmu, maksudnya ketika mempelajari hal-hal demikian, kenapa sih kok ribet amat beginian segala dibahas ini? Syuf, ini dengerin. Al-kalam fi sifat, far'un anil kalam fi dzat. Membicarakan sifat, ini adalah di antara bentuk dari membicarakan zatnya Allah. Membicarakan sifat Allah adalah di antara bentuk membicarakan zatnya Allah. Allah yang memiliki skala keagungan, kekuasaan, kemuliaan, dan Allah yang kita jadikan satu-satunya zat yang kita sembah. Ini gak boleh sembarangan kita berbicara tentang sifat-sifatnya. No. Dan juga kesyirikan banyak terjadi di antara celahnya jalur ini. Oke? Dikarenakan manusia sering menamai Allah dengan nama-nama atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada pada Allah keterangannya. Nggak ada keterangannya di nas. Atau menamai makhluk atau mensifati makhluk dengan sifat-sifat yang harusnya hanya milik Allah. No. Akhirnya terjadi kesyirikan di situ. Itu yang dibilang ilhad. Seperti menamai berhala namanya Lata. Tuh dari ilah.
lah Allah. Uzza dari Aziz. Karena nggak disiplin di situ, akhirnya kurang ajarnya syaitan membisikkan kepada para manusia sehingga mereka mensifati dan menamai Allah dengan sifat-sifat atau dengan nama-nama yang tidak ada pada Allah, atau memberikan kepada makhluk nama-nama atau sifat-sifat yang harusnya cuma milik Allah. No, songong. Makanya Ahlus Sunnah straight di sini, galak di sini. Itu diantara celah-celah kesyirikan dan pembentukan berhala prosesnya dari zaman ke zaman dari asma wa sifat. Ketika sebuah kaum meremehkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, nggak lama akhirnya mereka menyembah hal-hal lain selain Allah. Tuh, mereka meyakini pada hal-hal lain adanya kuasa-kuasa yang harusnya hanya pada Allah. Tuh. Mereka berikan nama-nama pada hal-hal lain yang nama itu harusnya cuma punya Allah. No. Makanya kita disiplin di sini. Nah, tapi terjauhkan manusia dari hak. Sehingga manusia sendiri nggak tahu gimana seharusnya mengimani Allah dengan konsep yang tepat demikian. Karena hak ini kan jadi gharib, jadi asing kan. Sehingga ketika mereka ditanya, di mana Allah? Mereka bilang, di mana-mana. Allah tidak terikat tempat, ruang. Allah tidak terikat waktu. Itu lu mau bilang Allah nggak ada, bro. Sesuatu yang exist, yang maujud, harus ada pada ruang dan waktu. Sesuatu yang exist harus punya sifat. Dapat? Bikin puyeng nggak ngaji malam-malam beginian? Hah? Mereka yang mentakwil, sifat Allah ditakwil. Ujung-ujungnya mau bilang Allah nggak ada. Jadi pertamanya dari si Jaham nih, namanya Jaham. Oke, Jaham bin Safwan. Oke, nah si Jaham nih Muslim, terus banyak jago di fikih. Tapi suka kalam. Kalam nih bahasa sekarang, bahasa modernnya filsafat. Suka debat juga. Suatu hari dia debat sama falasifah al-Hind, ahli-ahli filsafat dari Hindi, yakni Hindustan, India. Nah dia kena patah dengan satu hujah mereka. Ya Jaham, wahai Jaham, Rabbak hadha, Rabbmu ini. Turah, kelihatan gak? Kagak. Terus mak, bisa denger gak? Enggak. Tulbas, bisa dipegang gak? Enggak. Tudhak, bisa dirasakan gak? Enggak juga. Idzan huwa ma'dum, kalau begitu hakikatnya Rabbmu ini gak ada. Digituin Jaham. Teg, karena hati itu menitek, gitu tah. Karena otak itu menitak, gitu tah. Bujur itu bujur, gitu. Begitu mengena dan akhirnya dia keder. Fadhalla arba'in yauman la yusalli. Dari situ dia 40 hari kagak sholat. Dia meragukan agamanya satu. Debat. 40 hari gak sholat. Nah ketika dia gak sholat, di situ syaitan datang padanya. Membisikkan ideas ini. Mulai ngerubah dan ngerusak sifat. Innahul wujudul mutlak wala sifah. Tuh, pokoknya wujud mutlak, yakni mutlak exist. Tidak ada sifat sama sekali. No. Mulai ini usulnya dia dari sini. Akhirnya nas-nas yang datang bicara tentang sifat Allah jadi PR gak? Aduh ini takwilnya apa? Jadi takwilnya apa? Takwilnya apa? Begitu kan? Karena mereka mesti palingkan maknanya. Karena mereka bikin konsep bahwasanya Allah gak punya sifat sama sekali. Sampai titik orang-orang yang mengikutinya ini kesel ketika membaca ayat ada sifat atau hadis ada sifat. Mereka berharap, coba gak ada nih ayat. Gak repot kita nyari takwilnya. Sampai begitu bro. Jahmiyah nih. Oke? Diterusin deh tuh sama Bishr Marisi dan ini rantai kesesatan tiap zaman. Sehingga ketika ditanya Allah di mana? Allah bilang innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam jangan terjemahkan bersemayam ya, kurang tepat. Udah beristiwa aja. Kadang kurang kaya bahasa lain untuk menerjemahkan bahasa Arab. Oke? Allah beristiwa di atas arsy. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Tuh. Oke? Dan di hadis Rasul ketika tanya budak wanita jariyah ainallah fis sama, di langit. Ya. Tuh. Maka kita ajarkan pada anak-anak kita, di mana Allah? Di langit. Istiwa di atas arsy. Ajarkan itu pada anak-anak kita. Adapun pengetahuan Allah, tuh.
Kuasa Allah fi kulli makan, di mana-mana. Yeah. Tapi zatnya sebagaimana Allah kabarkan di arsy, udah. Zin? Orang yang bilang Allah di mana? Allah di mana-mana. Dia doanya nggak begini nih, dia begini. Karena itu dalil fitrah. Dalil fitrah. Orang mau doa mesti begini. Itu dalil fitrah manusia. Dalil dari fitrah. Dalilul fitrah artinya. Dari fitrah manusia bahwa Allah di atas. Makanya begini kalau doa. Iya gak? Dan ketika Allah turun, apakah arsy-nya kosong dari zat Allah? Enggak. Tuh, awas, dogma juga itu. Allah turun ke langit bumi. Oh, berarti arsy-nya kosong gitu? Enggak. Allah tetap beristiwa di atas arsy-nya dan dia turun. Loh, gimana sih katanya turun tapi beristiwa? Makanya jangan coba tawar pakai akal dan dimensi dunia. Nggak dapet. Kayak orang dikubur. Tuh, Rasul bilang ketika ditinggalkan oleh mereka yang menguburnya, didudukkanlah orang itu. Didudukin gimana? Kan mati, kan sempit. Bisa nggak? Jangan ditelan pakai itu, makanya nggak dapet. Isra Mi'raj. Makkah ke Filistin. Ini onta 2 bulan bro. Terus Sidratul Muntaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sidratul Muntaha. Bolak-balik Musa sama Arab. Balik lagi. Semalam. Ente mau pakai kaidah-kaidah gitu. Nawar pakai akal. Bangsa keluar lagi dari Islam di zaman Rasul tuh. Ketika mendengar kabar Isra. Kita mengedepankan dogma wahyu. Dogma nas daripada apa yang bisa dicerna akal kita. Akal mulia. Ya tapi untuk ngikutin nas. Bukan untuk menawar. Ikhwati rahimakumullah, demikian kira-kira secara umum kami jelaskan tentang konsep ahlus sunnah di dalam mengimani asma wa sifat. Kitab ini lebih menekankan ke arah itu, asma wa sifat. Karena demikian memang kesesatan yang terjadi pada masa Ibnu Taimiyah rahimahullah umumnya banyak terjadi dari sisi tersebut. Oke? Demikian para imam menegaskan poin-poin dari poin-poin akidah ahlus sunnah seringkali sesuai dengan yang terjadi di zamannya. Ya, di mana Imam Ahmad rahimahullah banyak menegaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kenapa? Karena terjadinya kesesatan di poin itu banyaknya. Ya. Dan kemudian juga dengan tujuan sekali lagi, kenapa para a'immah tersebut, para imam tersebut menyusun kitab hanya berdasarkan poin-poin yang terjadi error aja, karena tujuannya untuk meringkas pembahasan. Ya, untuk meringkas pembahasan. Karena hakikatnya umat semua dari awal berjalan di atas satu konsep akidah. Sehingga mulai muncul bid'ah-bid'ah yang membuat mereka menyimpang. Yang tadinya bid'ah ini di zaman-zaman awal, bid'ah tersebut hal yang sifatnya minoritas, enggak umum pada manusia. Penyimpangan ini dikit gitu. Tapi semakin jauhnya zaman, dari zaman nubuwah, akhirnya mereka yang sesuai dengan para nabi dan salafus saleh, oke, malah justru semakin minoritas. Yang bid'ah-bid'ah ini malah justru makin mayoritas. Sehingga jadilah Islam 73 golongan, hanya satu yang di surga, 72 di neraka, dan lain-lain. Ya, ini hal yang mesti ditegaskan. Itu demikian kira-kira secara umum konsep tentang mengimani asma dan sifat. Setelah kita membacakan lafaznya Ibnu Taimiyah tadi di kitab ini, kita lihat uraian yang disampaikan oleh oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah di bab ini ya. Oke. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah berkata, بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على سبيل التفصيل. Setelah Al-Imam rahimahullah menyebutkan usul yang wajib kita mengimani secara global, yakni rukun iman tadi yang 6, barulah Al-Imam rahimahullah menyebutkan dan menjelaskan secara tafsil, secara lebih terperinci satu persatu. Wa bada bil aslil awal, dan dimulai dengan usul yang pertama, yakni rukun yang pertama, yaitu usul tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Al-Imam rahimahullah menyebutkan bahwasanya
mengimani Allah Subhanahu wa taala harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut. Yani Allah sebutkan tentang sifat-sifat itu di dalam kitabnya, aw wasafahu biha rasuluhu fi sunnatih, atau dengan sifat-sifat yang Rasul sebutkan di dalam sunnahnya. Ya. Dan konsepnya di dalam mengimani ini bi an nuthbitaha lahu kama ja'at fil kitab was sunnah. Agar kita mengisbat sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana datangnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bi alfadhiha wa ma'aniha. Sesuai dengan lafaznya dan maknanya. Yani sesuai dengan redaksinya demikian, maknanya demikian. Yani datang kata yad, lafaz tuh. Maka maknanya yad, yakni sesuatu yang digunakan manusia untuk yabtish, untuk menggenggam. Tuh deh. Oke, kita menerima demikian sebagaimana datangnya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrif li alfaz, tanpa menyimpangkan lafaz-lafaznya, wala ta'til li ma'aniha, tidak juga tanpa merusak maknanya, wala tashbih, tanpa penyerupaan baginya dengan sifat-sifat makhluk. Wa an na'tamida fi itsbatiha, dan agar kita hanya bersandar di dalam menegaskan sifat-sifat Allah tersebut hanya bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasul saja sallallahu alaihi wasallam. La natajawaz al-Quran wal hadis. Tidak kita mengambil dari hal lain selain itu, li'annaha tauqifiyah, karena hal tersebut sifatnya tauqifiyah, dogmatis. Ya, baru disebutkan tentang tahrif nih. Syekh Shalih bin Fauzan bilang, tahrif itu apa? Taghyir wa imalatu syai' an wajhi. Tahrif yakni merubah dan menyondongkan sesuatu dari wajah seharusnya, menyimpangkan sesuatu dari wajah seharusnya. Ya. Atau kalau mau ditulis tahrif ini taghyir makna khitab syara' au mabnah. Menyimpangkan makna khitab syara' yakni nas, atau mabna atau lafaznya. Loh. Menyimpangkan lafaz dari khitab syara', dari nas, atau merubah maknanya. Loh. Nah, kemudian juga lebih jauh lagi. Nah, di antara rusaknya kitab-kitab terdahulu, karena mereka di dalam menyikapi kitab-kitab seringkali berani sebelum merubah redaksinya, mereka merubah dulu maknanya. Oke? Begitu bebas mereka di dalam merubah makna kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Lebih jauh lagi akhirnya bukan hanya maknanya, tapi redaksi-redaksinya diedit. Rusaklah kitab-kitab terdahulu. No. Oke? Nah, kita menjaga itu. Kita kaum yang paling menjaga hal tersebut. Jangan sampai dirubah, dirusak lafaz-lafaz dan makna-makna yang datang di dalam kitabullah. Nah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan, melengkapi hal tersebut, ya. Taghyir makna khitab syara' au mabnah. Tuh, jadi sekali lagi tahrif adalah taghyir makna khitab syara' au mabnah. Ketika seseorang merubah makna dari nas atau lafaz dari nas. Seperti istawa jadi istaula, itu begitu. Ya, dirubah. Ya. Termasuk di antara bentuk menyimpangkan khitab assalamualaikum jadi assalamualaikum. Tuh, itu. Yang waktu itu diucapkan kaum Yahudi kepada Rasulullah. Assalamualaikum, yakni semoga keselamatan ke atas kalian. Tapi assalamualaikum jadi death upon you. Semoga kematian atas kalian. Artinya mampus lu, tuh artinya begitu. Assalamualaikum. Pus lu, begitu. Artinya, ya, tuh, dirubahkan lafaznya. Dirubahkan lafaznya. Dekat-dekat mirip-mirip kan? Oke? Nah, itu diantara bentuk penyimpangan lafaz-lafaz atau yang ada di dalam nas. Ya. Nah, ini pada sifat Allah yang dibahas. Oke? Dan tahrif ini ada dua sekali lagi, maka mencakup dua makna dari redaksi, dari definisi tersebut. Berarti tahrif, penyimpangan ini bisa pada dua sisi. Pada lafaznya atau pada redaksinya. Nah, tahrif ini bahasa lain yang lebih sering kita dengar, takwil. Oke? Takwil.
Seperti kasusnya misal, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman yakni nama Allah, zat yang maha pengasih. Dia beristiwa di atas arsy. Tuh, istawa jadi istaula. Tuh, menambahkan lam. Istaula yakni berkuasa. Gitu. Ya. Atau kalimat Allah ketika Allah berfirman wa jaa rabbuka. Tuh, itu kan sifat kan? Wa jaa rabbuka wal malak saffa, dan pada hari ketika Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf datang. Tuh, jaa. Sifat gak tuh berarti? Sifat dzatiyah apa fi'liyah? Udah mulai pinter udah. Jago udah. Udah kelar. Itu sifat wa jaa rabbuk. Ya. Nah, jaa di sini dipalingkanlah, dibilang amara rabbuk, tuh dirubah mabnanya atau maknanya. Dan Tuhanmu datang, masa Tuhan datang? Datang dan pergi kan sifat makhluk, katanya begitu. Enggak? Ya udah, jangan datang. Apa? Jaa rabbuk yakni amara rabbuk, artinya Tuhanmu memerintahkan. Begitu. Disimpangkan jauh. Akhirnya mereka nih kaum yang pegel. Setiap datang ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat, mereka punya PR berarti kan? Supaya sinkron sama konsep mereka, gitu kan? Pegel sendiri akhirnya. Iya kan? Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa taklima, yakni jelas Allah berbicara kepada Musa. Tuh, sifat gak tuh? Sifat Allah kan? Sifat dzatiyah apa fi'liyah? Karena aktivi, berarti Allah yatakallam. Allah zat yang ngomong. Tuh. Tapi ini kaum gak terima. Masa ngomong Allah? Ngomong kan kerjaan makhluk. Ya udah, apa tuh? Gitu. Akhirnya mereka mengganti harakat dan i'rabnya dari rafa ke nasab. Jadi kallamallahu Musa taklima, dibalik. Jadi kallamallaha Musa taklima. Begitu. Musa berbicara kepada Allah. Itu ditukar supaya jadi jangan Allah yang ngomong. Dirubah harokatnya. Kan kalau maf'ul kan mansub ya. Kalau fa'il kan rofa. Makanya kalamallahu berarti Allah fa'il. Ya kan? Fa'il subjek ya nih. Kalamallahu Musa. Musanya mansub. Mansub berarti Musanya objek. Berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Nah, supaya masuk sama ide mereka, ditukar Allahnya yang mansub. Jadi kalamallaha Musa. Berarti Musa talks to Allah. Tuh, puyang-puyang loh. Oh. Diputar sama dia. Ya. Atau tahrif makna, merubah maknanya, menyimpangkan makna. Tuh, jadi ada merubah lafaz dan merubah makna. Seperti apa? Makna rahmat nih seperti kehendak untuk memberikan nikmat. Tuh. Makna ghadab, makna murka, tuh sifat Allah kan? Iya kan? Maknanya apa? Iradah al-intiqam. Allah berkehendak untuk membalas. Tuh. Bukan marah. Malah mencinta, ini sifat makhluk. Katanya begitu. Ya. Itu tadi tangan jadi kudroh. Jadi kekuasaan. Ya. Sama ta'til. Ta'til lughatan al-ikhla. Ta'til secara umum mengosongkan. Atau merusak, meniadakan. Ya, ini bahasa lainnya tafwid. Jadi kaum yang kutub satunya tadi, satu sisi mereka nggak mau menisbat nama Allah Subhanahu Wa Taala karena kena syubhatnya Mu'awwilah juga. Oh iya ya, masa Allah punya tangan? Kena itu ke mereka. Tapi mau diarahkan makna tangan kepada kekuasaan, dimasain juga. Ah masa, kalau kuasa Allah ngomong deh. Allah ngomong begitu, Rasul juga jelasin duluan. Katanya begitu. Tafwid nih. Jadi apaan tuh artinya? Udah deh, itu cuma lafaz yang tiada maknanya. Tuh, dia mentafwid. Akhirnya kosong. Nah itu mustahil gak mungkin. Syekh Al-Albani di antara ta'liq yang ajib, dia bilang, at-tafwid fil haqiqah al-jahlu. Kebodohan.
Tafwidnya nih, udah deh kita serahkan kepada Allah, artinya apa? Wallahu alam. Itu jahil, nggak mungkin Rasul begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang sifat tentang sifat Allah, Rasul memahaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin. Tafwid al-jahl. Bodoh artinya. Kebodohan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ketidaktahuan. Ya? Nggak mungkin. Zain? At-tafwid al-jahl. Wal muradu bihi huna nafyus sifat anillah subhanahu wa ta'ala. Maksud mentafwid atau menta'til adalah akhirnya menafikan seluruh sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, akhirnya Allah nggak punya sifat sama sekali. Karena serba takut tadi dia. Akhirnya Allah nggak punya sifat sama sekali. Ujungnya ente mau bilang Allah nggak ada tuh. Karena sesuatu yang maujud tadi, nah awal syarat mengimani Allah apa? Meyakini bahwa Allah exist, maujud. Sesuatu yang maujud, labudda an yakuna lahu sifat. Pasti harus punya sifat. Nah sekarang sifatnya dinafikan semua, itu malah lo mau bilang Allah nggak ada. Iya gak? Wal farqu baina tahrif wa ta'til anna tahrif huwa nafyul ma'na al-sahih alladhi udah lewat. Kemudian takyif. Takyif itu menjelaskan lebih rinci detail teknisnya tadi kita bilang. Oke? Okay? Jadi mentakyif sifat-sifat Allah adalah menjelaskan dengan lebih rinci detailnya, teknisnya, size-nya, bentuknya, ukurannya. Tuh. Hadza la yumkin lil bashar, dan itu nggak mungkin bagi manusia. Yani ketika dibilang bicara tangan Allah, seseorang memberikan gambaran tentang tangan Allah, salah. Tuh, itu memberikan takyif, memberikan kaifiyah. Oke? Okay? Itu nggak mungkin bagi manusia. Li'annaha mimma sta'thara Allah Ta'ala bi'ilmi, karena itu termasuk di antara perkara yang Allah rahasiakan pengetahuannya. Fala sabila ilal wusul ilaih. Maka enggak ada jalan manusia untuk dapat mengetahuinya. Lianna sifat tabi'ah lidzat. Karena sifat-sifat itu sesuai dengan zat. Sesuai dengan zatnya. Fakama anna zat Allah la yumkin lil bashar ma'rifah kaifiyatiha. Sebagaimana kita enggak mungkin mengetahui bagaimana bentuk zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika sifatuh. Demikianlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita mengetahui detail teknisnya gimana. Hanya sebatas yang dikabarkan aja. Turunnya kayak gimana sih Allah? Seagung gimana? Tangannya kayak gimana? Sebesar apa? Warnanya apa? Enggak, jangan. Ya? Itu takyif, ya. Atau tamthil. Yang berikutnya. Tamthil di sini diterjemahkan, tamthil maksudnya tashbih katanya, menyerupakan. Katanya begitu. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Seperti orang yang berkata, sesungguhnya sifat-sifat yang ada pada Allah, itu seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Seperti seseorang yang bilang, yadullah ka'idina, tangan Allah tuh sama kayak tangan kita. Tuh. Wasam'uhu kasam'ina, pendengarannya sama seperti pendengaran kita. Tuh. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidaklah ada satu zat pun yang serupa dengannya. Ya? Jadi setiap kali kau menggambarkan sesuatu tentang Allah, maka Allah sebaliknya. Gitu. Setiap kali kullama tatasawwar anillah fallahu bi khilafi. Kau menggambarkan sesuatu tentang Allah, maka Allah enggak begitu, Allah sebaliknya. Ke sana Allah enggak mungkin. Ya? Tidaklah sesuai, tidaklah serupa dengannya satu hal pun, tapi di waktu yang sama dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. No, itu jadi kaidah besar ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di waktu yang sama kita menafikan mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Satu sisi. Tapi di satu sisi lain, di waktu yang sama kita juga mengisbat bahwa Allah punya sifat-sifat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bukan dengan hujah, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk apapun, akhirnya kita terjerumus kepada
kesesatan, menghilangkan sifat-sifat yang emang Allah udah sebutkan dengan hujah tadi, mensucikan Allah. Salah juga kalau begitu. Karena hujah mereka yang mentakwil, hujahnya tuh itu. Masa Allah punya tangan, Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Tuh, jadi membenturkan ayat dengan ayat. Padahal nggak begitu. Laisa kamitslihi syai'un diarahkan kepada lebih ke detail teknisnya. Tapi yang Allah udah kabarkan, maka wajib kita imani. Tangan udah. Tangannya kayak gimana? Baru laisa kamitslihi syai'un. Tuh gitu. Kaki berarti kaki, udah kaki. Yang digunakan untuk melangkah, menginjak, udah. Nah kaki Allah kayak gimana? Baru laisa kamitslihi syai'un. Jangan dari awal tangan juga enggak, pokoknya Allah laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya kita mengambil satu ayat dan menafikan ayat yang lain. Salah. Harus terima keduanya dan tempatkan pada tempatnya masing-masing. Karena mereka sekali lagi yang mentakwil, hujahnya katanya mau mensucikan Allah dan menjauhkan Allah dari diserupakan dengan para makhluk. Ya. Nah kemudian poin dari Syekh Saleh Al-Utsaimin ada ajib. Nafi dan isbat, sebenarnya bahasa ini bukan bahasa yang datang dari Quran dan Sunnah. Sering kita bilang kan, nafi dan isbat. Sering bilang gitu kan? Menafikan, meniadakan, isbat, mengatakan ada, menetapkan, gitu. Ya. Istilah nafi dan isbat sebenarnya tidak datang dari Quran dan Sunnah. Istilah ini sebenarnya beredar di kalam mutakallimin, ahli kalam. Suka pakai istilah nafi sama isbat. Ahlu sunnah akhirnya pakai juga istilah tersebut. Tujuannya ihqaqal haq. Tujuannya menegaskan yang hak yang mana dan mengingkari yang batil. Pakailah istilah yang mereka gunakan. Oke? Nah, tayyib. Nih. La yujad fil Quran wa sunnah lafz hadha innama yuzkar fil awal. Adapun yang ada di dalam Quran dan sunnah untuk nafi dan isbat. Nafi biasanya lebih kepada takdis atau tasbih, pensucian. Nah, itu ada. Ya, takdis atau tasbih. Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuh, maha suci Allah. Maha jauh Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Itu tasbih. Untuk nafi itu biasanya tasbih. Adapun untuk isbat lebih kepada tahmid, pengagungan Allah. Itu sebenarnya lafaz yang lebih ada di dalam Quran dan Sunnah. Ya, di kitab. Innama jara fi urfil mutakallifin. Tapi istilah nafi dan isbat ini mengalir di dalam urf para ahli kalam. Ya, bin nafi wal isbat ibtigha ihqaq al-haq wa ibta' al-batil. Dipakailah istilah tersebut juga akhirnya oleh ahlus sunnah. Tujuannya untuk menegaskan yang hak dan membatalkan yang batil. Ya, lijarayan isti'maliha. Ya, lijarayan isti'malihima karena udah mengalir penggunaannya demikian. Fi kalam al-mukhalifin. Fadda'i ila isti'malihima talabu naqdi maqalatil mukhalifin. Sekali lagi, maka yang menjadi faktor pendorong penggunaan istilah atau terminologi nafi dan isbat ini tujuannya adalah untuk membatalkan hujah para orang-orang yang menyimpang dan bertentangan dengan manhaj yang hak. Tuh. Jadi nafi dan isbat itu begitu. Sama seperti kata usul dan furu'. Itu sebenarnya nggak ada amat di dalam nas kata-kata itu. Kata usul dan furu' ini muncul dari para ahli kalam gitu. Nah cuman akhirnya dipakailah istilah usul dan furu'. Diingkari sama Ibnu Taimiyah makanya usul dan ungkapan usul dan furu' nih. Cuman akhirnya digunakan karena apa? Karena emang udah common di antara manusia menggunakan istilah tersebut untuk makna itu. Usul untuk ke situ, furu' untuk ke situ. Akhirnya dipakailah para imam ahlus sunnah kata-kata usul. Dari situ mereka bikin usulus sunnah. No. Syarah usul i'tiqad ahlus sunnah. Mereka pakai kata-kata usul akhirnya. Bukan kata usul ini ada dari kitabullah atau sunnah Rasul sendiri dalam bentuk itu. Enggak begitu juga sebenarnya. Ya, itu buat maklumat, buat pengetahuan aja. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah. Awas, sorry. Ada tamthil, ada tashbih. Tamthil nih dari laisa kamitsl, misl. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah serupa dengannya satu hal pun. Tashbih dibilang seperti. Enggak serupa tapi seperti. Oke? Okay? Tashbih ini juga enggak ada di Al-Quran, enggak ada di Sunnah. Tashbih. Oke? Okay?
Ini muncul dari istilah para ahli bid'ah ketika menuduh ahlus sunnah. Ketika kita mengisbat asma wa sifat, mereka bilang kita nih kaum musyabbihah. Mensepertikan Allah, memiripkan Allah dengan makhluk. Karena kita bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki. Tuh, kita kaum yang musyabbihah kata mereka. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu muncullah istilah tashbih ini sebenarnya. Ya? Munculnya itu situ. Yang diingkari di Al-Quran, di Sunnah itu sebenarnya tamfilnya. Ya? Tashbih ini muncul dari istilah yang mereka gunakan. Para Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mereka menggunakan istilah musyabbihah untuk menyerang ahlus sunnah. Tadinya itu begitu. Ya. Malah Syekh Utsaimin rahimahullah lebih lanjut lagi menjelaskan. Sebenarnya tashbih nggak salah-salah amat. Kalau cuman seperti. Yang salah tamfil, menyerupakan. Tashbih nggak salah-salah amat. Karena cuman seperti. Kalau tamthil menyerupakan. Nah ini salah. Makanya yang dinafikan di Al-Quran, tamthil. Laisa kamithlihi syai'un. Bukan tashbih. Contoh kasus. Allah punya tangan. Seperti manusia punya tangan. No, sama. Seperti gajah punya tangan. Monyet punya tangan juga. Tapi tangannya Allah kayak gimana? Wallahu, kita tidak tamthil. Kita tidak menyerupakan Allah dengan tangan makhluk. Tapi ya sebagaimana makhluk, Allah pun punya tangan. Sebagaimana makhluk, Allah pun punya kaki. Itu begitu. Itu tashbih. Sebenarnya mah tashbih kagak salah-salah amat tadinya mah, kata Syekh Utsaimin. Cuman karena emang udah jadi hujah, jadi jargo, jadi istilah yang digunakan oleh ahli bidah untuk menyerang ahlus sunnah, tashbih-tashbihnya akhirnya kita rapihin juga sekalian. Ya, kita ingkari juga sekalian. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Justru ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tiada satu hal pun yang serupa dengannya, dan di waktu yang sama dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu kaidah umum. Tiada satu hal pun yang serupa dengannya, nafi. Tapi dia adalah zat yang punya sifat, dia maha mendengar. Dia maha melihat. Tuh, isbat. Nafi dan isbat. Ya? Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Maka ahlu sunnah tidak menafikan apa-apa yang Allah sebutkan sendiri tentang sifat-sifat dirinya. La yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Tapi, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Tapi ahlu sunnah juga tidak menyimpangkan ucapan-ucapan tersebut, yakni redaksi-redaksi nas dari tempat seharusnya. Kita mengimaninya sebagaimana datang. Kabarnya dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab itu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.